aku benar-benar kayak struggling banget sih waktu itu. Sampai kita tuh sampai pernah memutuskan untuk kita pisah aja. Karena aku nggak mau ngelihat anak-anak itu ngelihat kita berdua ini sangat nggak cocok satu dengan yang lain gitu, kayak sering tengkar. Halo semuanya, temen ngobrol yuk kita kali ini adalah C. Yustin. Hai guys. Nah, C. Yustin ini adalah salah satu volunteer di FJ Surabaya dan juga pernah kerja bareng kita nih di FJ Office. Bener banget. Nah, hari ini C. Yustin kan kita udah kerja bareng, udah ngobrol bareng dari dulu. Nah, tapi ada sisi yang kita tidak pernah tahu. Jeng jeng. Apa itu? Sisi yang mana nih ya? Enggak ada ya. Jadi C. Yustin kita pengen ngobrol-ngobrol soal role C. Yustin as a wife ya. Specifically as a wife. Karena ya C. Yustin juga is a mom juga dari 2 anak. Lucu-lucu banget Christopher dan udah gak lucu lah Ci ya. Udah gede. Ya, Christopher dulu lucu banget soalnya. Jadi hari ini khusus apa sih arti sebuah istri, role sebuah istri buat Ci Yustin. Karena yang Ci Yustin alami itu kayak wow banget dan aku percaya bisa jadi bekal buat kita semua juga gitu. Betul. Jadi role seorang istri ya. Iya. Soalnya kan Ci Yustin mungkin backgroundnya dulu Ci Yustin kan sempat di US lama sekali. Iya. Terus udah gitu pulang 10 tahunan Indo dan itu yang kayak jeng-jeng it happens kayak roller coaster in life gitu ya. Jadi mungkin Cici boleh ceritain sedikit dari perjalanan Cici sama Ko Afuk. Oke. Jadi ya waktu itu tahun 2000 aku kan nyusul Afuk ke Amerika, terus kita menikah di sana, terus sampai punya anak. Di situ aku juga sempat kerja, tapi terus berhenti sebentar karena lahir anak yang pertama, si Maggie. Sampai kira-kira dia umur 4, dia udah bisa masuk ke sekolah kan, preschool. Jadi waktu dia di preschool itu aku mulai kerja lagi part time gitu. Terus sampai pada tahun 2011 kan aku hamil lagi toh. 2011 anak kedua lahir, Christopher. Nah, dari situ terjadi hal-hal yang mungkin di luar rencana. Hal-hal yang mengharuskan, ya nggak mengharuskan seharusnya, yang membuat keputusan, aku dan Afuk membuat keputusan untuk pulang ke Indo. Jadi ya tahun 2012 itu aku pulang ke Indo dulu, sedangkan suami masih tetap di situ, ya untuk menambah modal supaya di Indo kita juga nggak sampai kayak nyusahin orang lain gitu. Terus akhirnya 2012 aku pulang sama anak-anak. Di sini waktu pulang sih sempat bantu Yuli adikku untuk kerja di entertainment bisnis itu. Tapi karena masalah dengan Neni yang terus-terusan berulang gitu ya, akhirnya aku dan suami memutuskan ya udah nggak apa-apa, nggak usah kerja lah, kamu urus anak aja. Mungkin kalau buat wanita-wanita yang lebih modern gitu ya, kok mau sih harus ngelepaskan kerjaan untuk jadi full time mom gitu. Ya mungkin satu, karena di Amerika saya sudah terbiasa juga menjadi full time mom gitu ya. Terus yang kedua karena dari dulu sih sebelum menikah kan aku juga ada konseling perkawinan. Di situ memang sama pendektaku yang di Amerika tuh dibilang role wanita itu sebenarnya bukan yang utama untuk mencari penghasilan gitu. Tapi kita ini support untuk suami kita, dan aku rasa itu yang aku pegang dari dulu gitu. Jadi kalau ketika suamiku bilang ya udah nggak usah kerja, kamu urus anak aja gitu, aku nggak ada masalah juga untuk menerima keputusan seperti itu. Karena aku tahu dari Amerika dulu memang sudah kita begitu. Itu kayak sepakat untuk memang wanita itu sebagai penunjang gitu, supporter untuk suami, dan dia yang akan provide for the family gitu. Nah kayak gitu Cici transisinya dulu kayak waktu dari Amerika tentunya kan nggak gampang ya waktu untuk ke Indonesia. Nah itu gimana sih Ci
kayak suasana transisi waktu Cici di Indo dengan suami Dengan gitu. suami especially Kayak gitu ya. kayak gimana sih? Maksudnya tiba-tiba kan kalau di Amerika kan semuanya provided, maksudnya lebih gampang, lebih stable. ini tuh. Betul. Tiba-tiba di Indo gitu kayak gimana nih, Ci? Ya, ini ya. Jadi waktu aku pulang sih, for me, myself itu transisi dan adaptasi itu nggak terlalu susah karena aku juga bisa dengan gampang itu switch gitu ya. Oke, pemikiran kalau di situ memang jalannya harus pulang ke Indo ya, aku jalanin aja. Ya udah di Indo mau apa? Ya I'll start fresh gitu from Zero gitu. Iya, start from zero gitu. Tapi waktu suami pulang, memang dia agak punya sedikit masalah dengan adaptasi ya. Karena kan memang di situ semuanya itu sudah nyaman gitu, dan dia sudah ada pekerjaan dan dia kayak melakukan itu sebagai rutinitas tiap hari dan ada uang yang masuk gitu ya. Jadi sebenarnya lebih nyaman memang kalau di situ. Sedangkan ketika dia pulang, dia harus memulai usaha yang dia mungkin juga nggak tahu harus gitu usaha apa gitu ya. Mulai dari mana, terus semuanya harus Starting over iya, gitu starting kali ya. over dengan kayak kondisi yang nggak gampang. Beda kalau di Indo secara culture, orang-orangnya juga. Betul. Terus pressure yang kita tidak sangka gitu, tidak segampang yang kita bayangkan waktu kita memutuskan untuk pulang waktu itu. Gitu. Nah, terus apa yang terjadi, Ci, in your marriage life especially gitu? Kan mempengaruhi dong pastinya Pasti, ya kalau pasti. misalnya Yang satu susah beradaptasi, susah beradaptasi, yang ini Iya. juga ada ngurus anak dan lain-lain gitu. Ya memang kita agak struggling ya. Waktu itu karena ya income-nya masih belum pasti Yes. toh, kita starting a new business. Kemudian terus ada rasa juga kurang bisa adaptasi. Terus masalah-masalah lain yang secara hidup ini memang kan nggak selalu mulus gitu ya. Jadi akan muncul ini masalah di kanan kiri. Itu benar-benar kayak masa-masa yang kelam gitu buat aku sih waktu itu. Jadi aku waktu itu kan pulangnya 2015 ya. Jadi aku pulang dulu 2012, dia 2015. Dan Berarti sempat kayak LDR gitu ya, Ci ya? Terus 2015 itu dia pulang dan kita mulai usaha makanan. Food business gitu ya. Dan ya kerja online dengan mengerjakan kayak dia kerja di sana itu yang tiap hari ke restoran lain lah ya, pasti juga itu salah satu kendala juga. Jadi banyak sih kendalanya, struggling. Ya memang our marriage is struggling juga waktu itu. Jadi banyak cekcok karena pendapatku sama pendapatnya dia bisa beda gitu. Dan itu kayak bikin kita itu cekcoknya agak lumayan. Terus ditambah yang lain-lain jadi lebih banyak lah istilahnya. Gitu. Wow, tapi kalau misalnya kayak Cici gini, kalau misalnya tadi ada permasalahan kayak gitu, you as a wife kayak gitu, kayak how to support him? I mean kalau dia nggak bisa beradaptasi kayak gitu, terus Cici juga masih banyak hal yang harus dipikirin, masih mikirin income juga, kayak your role as a wife kayak gitu, kayak how you support him gitu? Aku benar-benar kayak struggling banget sih waktu itu. Sampai pernah memutuskan untuk kita pisah aja. Karena aku nggak mau ngelihat anak-anak itu ngelihat kita berdua ini sangat nggak cocok satu dengan yang lain gitu, kayak sering tengkar gitu. Kayak aku sendiri capek sebenarnya ngadepin kayak gitu. Dan aku juga bukan yang diem-dieman aja. Aku bahkan sangat willing untuk bantu. Ya, apapun akan aku lakukan, apapun sudah aku lakukan gitu pada waktu itu. Tapi ya memang ya kendala itu tetap ada, perbedaan pikiran, terus masalah-masalah hidup, kemudian dengan our baggage ya. Kita sendiri-sendiri kan punya baggage sendiri-sendiri toh. Jadi benar-benar berat sih waktu itu. Padahal Cici pas di US, pas married, your marriage life is kayak super fine dan baik-baik aja, Ci. Betul, super fine. Jadi dia kerja, he can provide for the family.
Terus kayak aku ini jadi full time mom yang mengurus anak dengan full gitu, dan bersihin rumah. Memang aku nggak pakai maid lah ya. Kalau di sana kan semuanya serba sendiri. Tapi ya nggak sesusah di sini memang. Kita nggak terlalu harus bersihin rumah setiap hari, apa semuanya serba otomatis gitu loh, nyaman. Jadi even though aku full time mom juga housewife, itu nggak masalah buat aku ngerjakan gitu-gitu. Berarti kayak beda banget dong Ci, your marriage life waktu kamu di US. Betul. Berapa 9 tahun? 10 tahun. Sama pas kamu pulang di sini bener-bener beda sekali. Kayak langit bumi. And then how you save your marriage? I mean waktu masa-masa kayak gitu kan pasti itu nggak gampang ya. Kayak betul. Ya, kayak aku mau mungkin bahas turning point-nya kali ya. Jadi waktu at the end of the road, kayak waktu ya udah kita udah pisah aja gitu, sampai ke poin pisah aja itu aku bener-bener aduh, this is the end I think. Tapi aku juga this is wrong karena aku seorang Kristen. Dan perceraian itu sebenarnya tidak pernah boleh ada di dalam pikiran kita gitu ya. Ya mungkin aku orang yang lebih kuno, konservatif gitu ya. Jadi seharusnya nggak boleh bercerai. Terus jadi apa yang bisa aku lakukan? Terus pada waktu itu sih aku cuman doa gini. At the end of 2017 kali. Aku cuman bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu harus ngapain lagi dengan perkawinan ini, kayak semua itu sudah seperti wis nggak ada hal yang bisa dilakukan. Tapi aku mau mencoba Tuhan yang membantu aku. Jadi selama ini kekuatan sendiri ternyata. Ya, aku mau Tuhan aja yang nolong aku sekarang. Aku janji, aku mau bangun saat teduhku tiap hari. Aku mau berdoa, aku mau baca firman setiap hari. I will try, I will do it every day gitu. Dan ketika aku mulai melakukan hal itu, ya Tuhan pasti nggak membiarkan kita untuk terkantung-kantung juga kan. Pasti Tuhan tuh nggak pernah mengecewakan. Jadi ada satu momen gitu ya, dimana Tuhan benar-benar negur aku gitu. Sekitar bulan Februari itu Valentine's Day kalau nggak salah. Terus aku kan disuruh, oke Ci Justin sharing ya nanti di iCare. Ya itu, terus aku waduh sharing apa nih, berarti kayak tentang love mungkin ya. Jadi oke, aku kayak mulai dengan baca-baca devotional soal love gitu. Terus aku baca yang punyanya Francis Chan gitu. Terus sebenarnya ayat firman Tuhan yang menegur aku tuh ayat yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca di setiap undangan perkawinan itu pasti ada. Yang tentang kasih, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Tapi ada satu hal yang kasih itu lakukan yang selama ini mungkin gak terlalu menarik perhatian. Jadi yaitu kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow. Waktu aku baca ya biasa aja ya, dari atas gitu, kasih itu apa. Tapi pada saat kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain itu kayak bentar, ayo balik lagi. Aku baca itu terus Tuhan itu kayak ya itu, kasih itu nggak menyimpan kesalahan suamimu gitu ya. Tiba-tiba tertembak sendiri gitu. Iya, tertusuk sendiri gitu kita dengan firman Tuhan. Jadi oke, aku akan mencoba. Karena selama ini kayak mengingat-ingat terus, Ci. Betul, kalau nggak apa ya, sebagai istri itu mungkin kita kalau bertengkar sama suami, kamu tuh selalu gitu, ya toh, kata selalu itu kita itu selalu pakai, ya. Ini toh kamu tuh kayak gini orangnya, mesti kamu gitu, ya toh, kayak orang Jawa ngomong gitu, kamu tuh mesti selalu kayak gini, ini loh kamu, ya. Pokoknya kita itu sering mengulang di otak kita kesalahan suami kita gitu. Jadi pada waktu aku ditegur itu, ya nggak enak-enak, pasti ambil Tuhan langsung di tes, ya kan. Tapi di tes oke, kadang-kadang lulus, kadang-kadang nggak lulus. Ya namanya juga masih proses ya. Tapi aku percaya ketika kita taat, Tuhan itu akan firman Tuhan itu kan mempunyai kuasa gitu ya. Jadi dia pelan-pelan juga merubah hatinya suami saya. Wow. Ya, jadi
ya aku tahu semua pasti bukan karena kekuatanku, pasti ini semua karena Tuhan gitu. Jadi waktu dia mulai berubah, terus kebetulan gitu ada acara TMG juga di gereja ya tahun 2018. Jadi kita dengan kayak financial yang pas-pasan gitu, ya udahlah kita mau invest untuk for this marriage gitu, kita nggak mau give up this marriage. Jadi kita ikut ke TMG gitu. Dan di situ memang banyak paradigma berpikir yang dirombak sama Tuhan gitu lewat firman-Nya, yang contoh-contoh yang disampaikan sama pembicaranya waktu itu Pastor Jose Carroll sama Hana ya. Itu kayak ya benar-benar ngerubah gitu. Wih, tapi gila ya, maksudnya siapa yang nyangka bahwa yang bisa nge-save the marriage itu cuma as simple as membangun saat teduh dengan Tuhan. Dan obey dengan firman Tuhan. Cuma as simple as that, yang kayak orang kan mungkin ngebayanginnya kayak itu beda banget gitu. Tapi itu ternyata malah save your marriage gitu ya. It works. Benar-benar firman Tuhan itu aku percaya sampai saat ini dia mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu gitu. Berarti ini tuh mulainya ya maksudnya dari C. Justin sendiri jadi ya. Bukan untuk mengubah suamimu. Iya betul. Tapi ya betul. Kamu maksudnya ya kan. We start with ourselves gitu loh. I think saat-saat kita desperate akhirnya kita baru yang kayak oke Tuhan, ini kuserahkan pada Tuhan, aku sekarang mau cari wajah Tuhan. Tapi ya when you start doing that it works gitu ya Ci. Memang, Wow, gila sih. Tapi susah gak sih melakukannya Ci? Apakah kan gak gampang? Ya pasti susah ya. Langsung harmoni gitu kan. Bukan yang hari ini baca besoknya langsung, udah tingcing gitu. Iya, gak gampang, gak segampang itu. Pernah ya, aku inget banget. Suatu hari itu aku habis bertengkar gitu ya, nangis. Terus aku masuk ke kamar, aku bilang this is not working. I don't think this is working. Tapi pada saat itu tuh aku bisa ngerasakan itu Tuhan itu deket banget sama aku. Dan dia tuh kayak seolah-olah dia bisa ngomong kayak apa yang aku lakukan, apa yang terjadi sama kamu itu sama dengan apa yang terjadi sama aku. Aku bisa ngerasakan apa yang kamu rasakan. Aku kayak ya aku nggak dengar audible suara Tuhan, tapi aku merasa ada yang ngomong seperti itu gitu loh. Jadi apa yang aku rasakan meskipun aku terzolimi gitu ya. tersakiti apa kayak sampai menderita apa. Tuhan itu juga pernah merasakan hal-hal yang sama gitu. Dan kayak itu kayak langsung kayak disiram air dingin gitu. Itu memberikan kekuatan banget gitu waktu itu. Iya, jadi aku okay, then I will start over gitu. Itu memberikan kekuatan. Cici, tapi dari Cici kayak mau mulai membangun saat teduh Cici kayak gitu. Nah, itu apakah merubah kayak oke, aku role as a wife aku sekarang mau lebih seperti ini gitu. Kayak is it change something gitu? Ya tentu saja firman Tuhan itu merubahkan kita dulu ya, merubahkan hati kita ya. I will start with myself. Pada waktu itu aku mikirnya ya I will start with myself. Apa yang nggak bisa aku ubah dari suamiku, I will do it for me first gitu loh. Jadi ya aku kepingin outcome yang seperti apa, ya I will do it first gitu. Ya memang nggak gampang, ya mungkin banyak gagalnya gitu ya. Tapi it's worth to try gitu loh. Jadi harus dicoba. Memang nggak bisa kita ya wis lah aku nggak tahu lah mau diapain perkawinan ini, terserah, nggak bisa. Start with us first. Jadi kita juga harus tetap make effort gitu ya. Ya tetap ada. Tapi yang membuat Cici bertahan itu apa Ci? I mean untuk kan struggle-nya ini kan walaupun udah tahu kebenaran firman Tuhan untuk melakukannya kan nggak gampang nih. Kayak what makes you untuk kayak oke, aku tetap mau mencoba, aku tetap mau bertahan dan memperjuangkan ini tuh. Ya mungkin prinsip firman Tuhan yang kita miliki dulu ya, yang harus benar gitu ya. Jadi my role as a wife itu I'm supporting my husband di dalam apapun yang dia lakukan. Terus habis itu aku juga berusaha untuk mempunyai pikiran yang apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib itu cukup sebenarnya. Lebih dari cukup untuk kita tuh continue with our lives gitu ya. Sesusah apapun, se-struggle apapun, kita tuh bisa lewati bersama Tuhan. Itu sih yang selalu jadi kayak kepikiranku di situ.
Wow, makanya itu Wow. kayak encourage her untuk Iya. kayak Iya. go through the hard times. Heeh. Soalnya I think kadang-kadang kan kalau kita kan udah ngelewatin kayak aduh Aduh, masa-masa udah sulit kan juga kepingin give gelap up banget, gitu gelap kan. banget. gelap wes nggak Gelap. kelihatan apa-apa. Iya. Where is the end of the Nggak tunnel? ada ya Ci ya. Nggak Andai kalau ada deadline-nya gitu ya kayak Iya. yaudah ini akan berakhir kapan. Ah, gitu. iya, betul itu. Itu kadang ya sampai kapan aku seperti Iya. ini. Lo pernah gak sih Cici ngerasa kayak duh kok di marriage ini kayak aku terus yang ngalah, anggapannya aku terus yang harus obey. Ya pernah sih. Ketika mungkin kita sedang lelah ya, pasti ya ada perasaan why am I the only one who's working on this marriage gitu loh. Tapi ya sekali lagi marriage is about communication gitu. Jadi mungkin itu pun aku bisa ceritakan ke suamiku yang sekarang. Aku kok merasa lelah ya, kayak aku selalu make the effort gitu. Kamu kok rasanya kok cuek-cuek aja gitu. Dan dia itu Afu yang dulu dengan Afu yang sekarang sangat beda. Wow. Itu ada turning point, pokoknya dia juga punya turning point. Jadi Afu yang dulu mungkin bakal kayak ngomong yang macam-macam mungkin ya. Tapi Afu yang sekarang dia bisa kayak diem dan dia berpikir gitu loh. Dia bisa mencerna apa yang aku omongkan gitu. Wow. Ya, tapi memang sih kalau Tuhan ngerubah itu dia nggak setengah-setengah pasti. Pasti the whole gitu. Jadi ya kalau sekarang hidupku mungkin kalau dibilang sudah enak gitu wes sultan ya enggak lah ya. Amin. Ya, Amin aja. Belum bukan enggak. Iya, Masih iya. belum. Going Segera, there, going segera. there, going Ya, there. I don't know, tapi yang aku percaya yang aku sekarang miliki itu adalah damai sejahtera ya. Di dalam pernikahan itu damai sejahtera, I think menurutku menempati tempat yang lebih tinggi daripada kenyamanan. Karena dengan aku mempunyai damai sejahtera itu aku nggak khawatir gitu loh akan hari esok itu gimana apa. Aku cuman tahu aku punya Tuhan yang peduli. Aku percaya Dia bisa melakukan sesuatu yang baik untuk hidupku gitu. Itu sih. Wow, gila Itu, ya. itu kayak mind blown something banget sih. ya. Soalnya maksudnya nggak gampang loh ya. Maksudnya pernikahan ini ya kan tidak mudah ya Ci ya. Nah, Melewati betul. banyak roller coaster in life dan yang kayak loh kok suamiku begini Iya. ya Ci ya. Berarti Unexpected. padahal yang tadinya nggak kenapa-napa. Nah, Tiba-tiba betul. suddenly ada Ketika permasalahan. pressure hits, insecurity Iya, hits, betul. keluar Betul. semua berarti ya. Itu Iya. ya karakter itu. Aku tuh waktu dulu pulang sendirian itu sangat kayak mengharapkan, duh kok lama banget sih nggak pulang-pulang. Karena aku sudah kayak kangen gimana rasanya dulu tuh pernikahan itu enak komplit gitu ya. Tapi pada waktu dia pulang kenyataan nggak seindah yang aku bayangkan. Langsung jeder gitu ya. Gitu ya. Jadi aku nggak menyalahkan dia loh ya. Karena I think setiap orang yang pulang dari luar negeri pasti ngalami Yes, hal-hal yang betul, seperti betul. itu. Culture shock bener itu. Kayak adjustment lagi. Bener, Itu yang agak susah adjusting ya. dan level mungkin pendidikan orang Indonesia Ya, juga beda. culture-nya itu sangat berbeda. Wih, Gitu. dan pulangnya kan gak di umur muda. Kita Iya. habis Betul. kuliah pulang. Maksudnya Betul. sudah ada tanggung jawab punya Kebanyakan, anak. iya. kayak Usia gitu loh. prasejarah. Kita sudah hampir punah ini. Iya, jadi kan bayangin susahnya misalnya mau Betul. apply kerja, Bener. Iya. mau mulai dari awal. Sudah lewat ya Bu. Iya, Dan masalah juga ada waktunya. tanggung jawab. Kalau nggak ada tanggung Iya. jawab gitu mungkin kalau masih single Iya, sendirian gitu betul. mungkin Beda lebih cerita ya Ci Dengan ya. dua Gimana anak gitu. yang harus diberi Diberi makan, makan, disekolahin. disekolahkan. Betul itu. Kayak, wow. Wow. Itu benar-benar menambah pressure banget. Nah, Ci, mungkin kalau misalnya ini kayak end of our ini sebelum kita mengakhiri ini, mungkin bisa kasih sedikit encouragement mungkin buat teman-teman di sana yang mungkin lagi kesusahan adjusting atau mungkin ada yang lagi at the end of their marriage gitu. Mungkin kayak what you gonna say to them gitu. Karena you've been there so you know apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan gitu. Oke, kalau untuk yang mungkin at the end of their marriage merasa kayak udah nggak ada harapan lagi apa segala macam. Sebenarnya Tuhan itu cukup. Tuhan Yesus itu sudah cukup. Apa yang Dia lakukan buat kita itu aku rasa sudah bisa mengcover semua masalah kita. Tapi ya itu ada bagian di mana yang ada hal-hal yang kita harus lakukan gitu. Jadi kalau dari aku sendiri pengalaman pribadiku, kita mau build relationship dulu sama Tuhan. Dan kita percaya kalau setiap firman itu mempunyai kuasa. Dan ketika kita taat untuk melakukan firman itu gitu ya,
Kalau misalnya suami, kasihlah istrimu, ya harus dilakukan gitu loh. Dengan caranya sendiri-sendiri lah ya. Terus istri, tunduklah pada suami, itu juga harus dilakukan. Jadi mungkin itu sangat kontroversi dengan apa yang menjadi pola pikir kita selama ini ya. Tapi ketika kita melakukan hal itu, ketika kita taat, Tuhan itu bekerja loh. Ini pengalamanku sendiri. Jadi waktu Tuhan, aku nggak mau say sorry. Simple tuh. Iya. Nyata tuh. Nyata ini. Sering kan kita dalam pernikahan, aku nggak mau say sorry. Dia yang salah, dia yang kayak nggak masuk akal ini Tuhan, kayak gini nih. Tapi ketika aku nurut, ketika aku memikirkan apa yang dilakukan Tuhan itu cukup, aku melakukan. Ya udah, aku minta sorry. Meskipun dengan gerundel-gerundel gitu ya. Tapi at least berusaha taat. Iya, aku mau taat gitu loh. Dengan berat hati. Terus tiba-tiba besoknya itu ada sesuatu yang berubah gitu loh. I think itu memang konsep ya, prinsip ya dari Tuhan ya. Ketika kita obey, Tuhan nggak akan tinggal diam. Tuhan akan melakukan sesuatu gitu loh. When for our favor gitu ya. Jadi tapi taat dulu. Nah itu yang susahnya kita kan di taatnya, egonya kita besar, kita itu merasa diri kita itu lebih benar, apa segala macam. You cannot kebalik-balik gitu loh. Harus taat dulu, and then Tuhan akan menghargai ketaatanmu gitu. Itu yang untuk pesan untuk yang at the end of the marriage gitu loh, yang orang-orang yang sudah kayak give up dengan perkawinannya. Tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu. Build relationship dengan Tuhan, kemudian taat. Itu aja. Tuh, terus untuk yang teman-teman yang struggling dengan adjusting ya di Indonesia gitu. Ya jangan terlalu hang up with your past gitu menurutku ya. Your past is a past. Kamu boleh look back untuk melihat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupmu. In your past. Tapi jangan kamu membandingkan masa lalu itu ke depan. Karena kamu akan kecewa gitu loh. Jangan dibawa masa lalu itu ke masa sekarang. Itu sangat mengecewakan. Jadi kalau mungkin mereka merasa aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang gitu ya. Apa yang harus aku rencanakan aja aku nggak tahu gitu loh. Ya kita kembalikan lagi relationship dengan Tuhan. Nanti Tuhan itu akan membuat kamu melewati proses-proses di mana kamu akan semakin lama semakin jelas. Dan yang terutama menurutku Tuhan itu sebenarnya cuma kepingin reach out ke kita dengan kondisi dan situasi hidup kita apapun itu. Sebenarnya when you grab the hand, ketika Tuhan mengulurkan tangan dan kita mau terima tangannya, kita mau gandeng tangannya, Tuhan itu akan menuntun. Jadi don't expect like a big picture, big picture yang masa depan yang seperti ini apa. Work with your hands first. What's in your hand first. Menurutku itu sih, apa yang ada di tanganmu, usahakan itu. Jadi Tuhan akan pelan-pelan menuntun satu demi satu. Mungkin ada yang, ya aku nggak tahu cara kerjanya Tuhan, aku nggak mau ngomong apa sih kayak sudah pasti seperti ini, enggak. Tapi usually Tuhan itu tunjukkan itu satu persatu gitu. Itu sih. Wah, Ci, thank you so much. Itu kayak encouragement buat so many people. Yes, ya puji maksudnya Tuhan. kayak itu bener banget sih, maksudnya memang basicnya relationship sama Tuhan. Betul. Itu is the beginning of everything that we do. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia kadang-kadang kita mikirnya aduh ini nggak ada hubungannya Cliché banget sih. antara marriage dengan ini kerjaan dengan relationship sama Tuhan apa hubungannya gitu loh. Tapi beneran kalau kita menjalani and then you can see God's hand working gitu ya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang penuh keteraturan menurutku ya. Dia tuh work everything in order. Tuhan yang tertib gitu lah. Jadi ketika kita sangat bundeli di otak kita sendiri ya, very chaotic in our mind, itu Tuhan nggak bisa ngomong pasti. You have to align your pikiran, your heart untuk nanya ke Tuhan. Apa sih Tuhan? Gimana sih Tuhan? Itu dia bisa kok ngasih dia petunjuk gitu. Dia ngasih arah gitu.
Itu bener banget sih kayak Cici bilang. Jadi itu memang butuh yang namanya I think kerendahan hati untuk kita Betul. mendengarkan suara Tuhan. Yes. Karena I think kadang-kadang mungkin bukan Tuhan gak mau berbicara, tapi kita mungkin kayak tadi Cici bilang Grundel udah sendiri. grundel, udah punya logika sendiri. Nah, Mesti A, B, C, Mulutnya D, doang E. bilangnya Nah. mau Tuhan, butuh Tuhan, tapi otaknya udah mikir cara nah sendiri. sering kali kita gitu. Gak sinkron. Nggak Betul, sinkron, iya. betul. Ngomongnya iya wis aku Tuhan mau ini, mau menyatukan pikiran dan hatiku, tapi kita seringkali masih pakai Cara kekuatan kita kita sendiri. Kok Ini nggak bisa sih? Kok cocok nggak ini bisa sih? Tuhan. Kok gini gitu. sih, gini. Ya, memang harus membiasakan ya. Dan itu kayak butuh kebesaran hati kita Yes. untuk kayak allow Tuhan. the uncertainty. Gak Ya. bisa sama Tuhan. Kayak Iya, gimana ya? betul. Fully surrendered, I Ya, think ya. benar itu nak. Wow. Benar-benar harus berserah. That's so good. That's so good. Aduh, kayaknya pengen lanjut lagi buat 2 jam ke depan ini. Ini seru banget nih. Aduh, well thank you so much tapi Ci Thank Yustin you. for your story. Kayak pasti berkati. Semoga Aku juga berkati Paul. memberkati. Ya, even aku yang belum berkeluarga pun aku juga Iya, kayak gitu I ya. learn a lot Wow. gitu loh. Ternyata ya selama ini in every areas of our life intinya kunci cuma satu, relationship sama Tuhannya Betul. harus dibenerin dulu. Benar. Itu yang utama. Dan and it Betul. start from us juga ya kalau mau Betul. change something. Yes. Harus dari Dari kita. diri kita sendiri. Ya, nggak tergantung sama orang lain. Yes. Ya, kita dulu gitu loh. Wow. Yeah. That's so good. And then God will do a lot of things. That's good. Thank you Thank you so much. Ci. Thank you, Thank you for sudah coming. mengundang. Tak pikir salah ngundang lu. Enggak dong, benar. So teman-teman, jangan lupa untuk saksikan ngobrol kita di next episode. Bye bye.